Di zaman globalisasi saat ini, kita masih patut berbangga hati karena para orang tua masih menjadikan pondok pesantren menjadi tempat favorit bagi anak-anak mereka. Ini dapat kita lihat di salah satu pondok pesantren yang berada di Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan, yaitu Pondok Pesantren Al-Fatah atau sering kita dengar dengan sebutan Pondok Pesantren Masyarakat. Ini dikarenakan Pondok Pesantren Al-Fatah berada di tengah masyarakat yang sangat islami. Pondok Pesantren Al-Fatah ini mempunyai luas area sekitar 83 hektar dan saat ini mempunyai santri lebih kurang 1.250 orang santri yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, yaitu Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Tahfiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam Jalan-Jalan Islami. Dan kali ini dalam Jalan-Jalan Islami, Dea akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Katanya ada yang berbeda loh dari pondok pesantren ini. Kira-kira apa saja ya perbedaan dari pondok-pondok yang lainnya selain prestasi yang sangat luar biasa? Untuk itu, penasaran? Jangan kemana-mana, ikuti perjalanan Dea dalam Jalan-Jalan Islami kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas pertama kali yang saya lihat di Pondok Pesantren Al-Fatah ini adalah marosim atau apel pagi. Di pondok ini, apel pagi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu marosim para santri Madrasah Ibtidaiyah, marosim santri muslimin, dan marosim santri muslimat. Calon generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik siapa ini namanya? Nama saya Melinia Ramdhani Putri. Ade Meli, satunya? Nama saya Dona Safitri Hatian. Ade Dona. Wah, tadi Kak Dea kan lagi muter-muter nih ya. Terus lihat dari kejauhan, seru banget nih ngobrolnya nih. Sebenarnya lagi ngapain ya di sini ya? Ya, Lagi di sini jaga tamu. sebenarnya di sini ada ukhuwah duyuf namanya, di sini nyebutnya. Dan itu tuh piket untuk ngejaga tamu yang datang ke sini, kita ngasih gitu. tahu anaknya, kita manggil anaknya dan sebagainya. Oh, jadi Dan memang nyatet ada anaknya tugas ya masuk, setiap iya. harinya di rolling ya? Iya, di rolling. Nih, Kak Dea boleh tahu nggak sih, dulu masuk pesantren ini atas permintaan siapa sih? Atas kemauan sendiri sih. Kemauan kalau sendiri dengan ya? sendiri, Wow, terus gimana nih kesan-kesannya setelah di pesantren ini? Ataupun boleh nggak diceritain dari awal masuk sampai sekarang? Kalau awalnya sih sedih, soalnya jauh dari orang tua gitu kan. Iya. Tapi lama-kelamaan kan udah banyak teman, jadinya enak, ngerasa nyaman juga. Seru kan. dan Iya, ngerasa seru. nyaman ya? Iya. Oh gitu. Kalau misalkan Meli nih, motivasi untuk masuk pondok pesantren Al-Fatah ini apa? Ya pingin bikin orang tua bangga aja, biar gitu. ya kan di sini kan memperdalam ilmu agama, Ya. jadi biar bisa lebih memperdalam ilmu agama, jadi orang tuanya biar senang. Biar senang, juga bisa mengamalkan ya Iya. nanti ya. Ya kalau boleh tahu cita-cita Meli sama Dona ini apa sih? Cita-citanya? Kalau cita-cita saya jadi dokter. Jadi dokter. Wow, kalau Iya. misalkan Dona apa nih cita-citanya? Kalau cita-cita Dona pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen. Wah, jadi guru mulia sekali ya cita-cita kalian ya. Oke, semoga cita-citanya tercapai. Amin. Kalau Amin. gitu, Kak Dea jalan-jalan lagi ya. Selamat Iya. bertugas. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat.
Kegiatan pembelajaran di dalam ruangan kelas memang nampak sangat islami sekali. Ini terlihat di salah satu kelas 12, di mana para santri memberikan setoran hafalan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diberikan oleh guru mereka. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Lokasi pondok pesantren yang dirintis tahun 1973 ini pada awalnya adalah hutan belantara. Baru pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1994 berdirilah pondok pesantren Al-Fatah yang mempelajari berbagai macam ilmu agama Islam yang diwariskan oleh pemikir intelektual Islam klasik asli bahasa Arab. Dalam hal ini, para santri mempelajari ilmu akidah, hadis, dan tafsir, serta sastra Arab yang kesemuanya merujuk pada literatur kitab kuning. Kitab kuning merupakan sebuah istilah yang disematkan pada kitab berbahasa Arab yang biasa dipelajari pondok pesantren Salafiyah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka pada tahun 1994 sampai sekarang, pondok pesantren Al-Fatah telah menyesuaikan dengan kurikulum yang berkembang saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhdir, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, baik. Sedang baca baik. apa nih Pak? Ya, lihat-lihat ini al-kalam nih. Maaf dia ganggu ya Pak ya. Boleh, Dia penasaran silakan. nih, dia mau Ya. tanya tentang sejarah pondok pesantren Al-Fatah ini karena Oh, memang begitu. dia lihat pondok pesantren Al-Fatah ini sangat bagus ya Pak ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana nih Pak sejarah berdirinya dari pondok iya. pesantren Al-Fatah Lampung Selatan ini? Wah, alhamdulillah kami dari beberapa kawan-kawan ini termasuk saya salah satu di antara sekian banyak orang, bahkan waktu itu masih bujangan. Tahun 1973. 1973, Ya. wow sampai Kami, 2015. ketika itu ini masih berupa hutan karena memang kami ada aktivitas mengadakan pengajian akbar Iya. dengan kawan-kawan di Pringsewu itu. Beberapa kawan-kawan itu termasuk sesepuh kami, Pak Ustadz Saifuddin, Ustadz Damiri, Kiai Saifuddin dan beberapa orang lain. Ya, butuh banyak perjuangan ya Pak ya untuk mendirikan dan baik mengembangkan secara ini. ekonomi juga kami harus membangun pendidikan gitu. Kami mulai dengan ala kadarnya. Iya. Lalu Pak setelah dari tahun 1973 sampai Iya. 2015 sekarang ini ya, perkembangan yang memang sangat kelihatan sekali dari pondok pesantren Al-Fatah ini seperti apa sih Pak? Ya, dari 74 sampai 1994 kita kelola secara salafiyah. Cara salafiyah. Iya. Cara salafiyah itu secara Ya, artinya pondok salafiyah yang umumnya inilah hanya kitab kuning Iya. aja gitu kan. Tapi tahun 80-an kita masuk pada materi-materi yang apa namanya Cukup bidang-bidang khusus, umum ya. lah gitu. Ada. Tapi kita juga masih belum mengikuti pendidikan yang Oh, iya. formal. Baru 1994 ya, karena itu tuntutan semua, tuntutan dari wali murid, masyarakat, dan kebutuhan yang jelas kan. Dunia kita kan ke depan harus bisa menjawab tantangan Iya, kan, zaman juga teknologi. semakin modern ya Pak ya. Alhamdulillah kami ini kan ke departemen, kita ini ke kalau sekarang kementerian ya, Iya, kalau dulu Kementerian departemen agama. Dari 94 sampai hari ini, tapi kami jalan terus. Kami yakin kalau ini untuk kepentingan kalimah Allah, insya Allah. Insya Allah gitu, lancar, insya Allah alhamdulillah. berhasil dan sukses.
Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai jenis ilmu pengetahuan yang dapat kita pelajari di Pondok Pesantren Al-Fatah ini, salah satu di antaranya adalah pembelajaran holaqoh. Pembunuhan itu ada 3 macam. Di dalam pemberian pembelajaran holaqoh ini, santri perempuan duduk secara terpisah dengan santri laki-laki atau diberikan pembatas. Dan ini sudah menjadi sebuah tradisi di Pondok Pesantren Al-Fatah. Apabila dimaafkan oleh ahli yang terbunuh. Kita lihat saja Mbak Budiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maaf ganggu sebentar ya Ustadz ya. Sama-sama. Iya. Tadi dia dari kejauhan lihat nih, seru sekali ya pembelajaran di Tahfiz Quran nih Ustadz ya. Ini halaqoh. Halaqoh, oh halaqoh. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak Ustadz halaqoh itu apa seperti itu? Tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Ya. Jadi halaqoh ini sebenarnya kita menyontoh sebagaimana ahlu sufah Rasulullah dulu mempelajari agama yang tempatnya di masjid-masjid Rasulullah pada waktu itu. Kalau gitu silakan dilanjutkan Ustadz pelajarannya dan semoga anak-anak di sini dapat lebih mudah mengerti ya. Amin. Dengan ilmu dari Ustadz. Amin. Dia lihat ke sana lagi ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tulab dan tulabah. Dari tahun ke tahun, Pondok Pesantren Al-Fatah telah melahirkan banyak hafiz Al-Quran atau penghafal Al-Quran 30 juz. Dan pada saat saya berkunjung ke pondok pesantren ini, saya sempat menemui salah seorang ustazah yang sedang mendengarkan santri menghafal Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ya, maaf ya Umi ganggu ya. Bentar. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ini sedang. Iya, sebenarnya Umi dia mau tahu nih ya, prosesnya Umi seperti apa sih untuk tahfiz Quran ini? Apakah memang diajarkan dulu bersama Umi lalu menyetor atau memang mereka menghafal sendiri atau terus menyetor? Seperti apa? Jadi untuk awal masuk kita ada program tasin ya Mbak. Tasin untuk pelancaran bacaan, pengenalan huruf, terus tajwid, makhrij huruf dan lain-lain. Iya. Jadi memang prosesnya bukan hanya menghafal ya, ada proses dari awal ya. Iya, dari nol. Ya. Lalu setelah mereka sudah menghafal, dites sama Umi atau seperti apa? Ya, jadi ketika mereka sudah 1 juz, ada ujiannya 1 juz, 3 juz, 5 juz, 6 juz. Kebetulan saya di sini hanya seniornya aja Mbak. Seperti itu. Ada guru besarnya kita. Ada guru besarnya. Ibu Anifah Al-Hafizah. Tapi memang para senior turut membantu ya? Iya, para alumni dan para seniornya. Baik, makasih ya Umi ya. Aduh, maaf nih mengganggu Adi. Silakan dilanjutkan lagi menghafal Al-Qur'annya. Semoga cepat selesai ya. Amin. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Di Pondok Pesantren Al-Fatah ini, kita juga dapat menjumpai santri muslimin dan muslimat bermuhadaroh, di mana setiap santri sudah pandai sekali berpidato. Hal ini diajarkan agar kelak para santri selesai menimba ilmu di pondok ini dapat dengan mudah beradaptasi di masyarakat. My brothers and sisters, a true Muslim always committed in obedience and always hasten in goodness, because it is short and that age was limited. A clever and intelligent, always hasten ahead of the upcoming obstacles and barriers. Pada siang harinya, setelah menunaikan sholat zuhur, para santri duduk membentuk setengah lingkaran. Setelah itu, mereka berdiri satu persatu secara bergantian menalkin atau melatih agar para santri semakin mahir dalam menghafalkan bahasa Arab. Di pondok ini, para santri juga melaksanakan muhadasyah. Muhadasyah yaitu percakapan atau latihan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Santri yang laki-laki berhadap-hadapan, sedangkan santri putri
maju 2 orang ke depan untuk saling bercakap-cakap atau menambah di dalam perbendaharaan kosakata. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Pak, tadi kan dia jalan tuh ya Pak ya. Dari jauh dia melihat itu ada keramaian. Kata orang-orang sih Pondok Pesantren Al-Fatah ini ada perbedaannya. Apakah merupakan itu Pak perbedaannya Pak? Adanya kesatuan dari masyarakat dengan pondok pesantren lainnya. Ya memang Al-Fatah ini. memang pesantren Al-Fatah ini barangkali lain dengan pesantren-pesantren yang lain, di mana perbedaannya kalau pesantren-pesantren yang lainnya itu kan ada batas-batas tertentu, ada pagar-pagar yang khusus untuk memagari anak-anak supaya mereka mungkin terfokus pada satu tempat. Namun kalau pesantren Al-Fatah ini yaitu bergabung dengan masyarakat, jadi pembatasnya itu adalah masyarakat. Mana masyarakatnya itu juga salah satu pengurus, juga salah satu santrinya. Jadi antara santri dan pengurus dan juga pengelola itu semua sama. Ya memang pondok pesantren umumnya ini adalah merupakan sebuah lembaga yang sudah menjadi pilihan oleh masyarakat. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam, satu-satunya untuk menyelamatkan generasi kita, generasi muda itu adalah dengan pendidikan. Nah, pendidikan yang bisa menyelamatkan untuk bagaimana akhlaknya itu baik yang di pondok pesantren. Karena memang di pondok pesantren itu dididik dan dilatih oleh para kiainya untuk satu kemandirian, dua untuk menjadikan manusia yang akhlakul karimah. Iya, alhamdulillah. Wow, senang sekali nih dia bisa tahu banyak ya Pak ya. Nah, tadi seperti yang Bapak bilang kan banyak menuai prestasi ya Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Kalau gitu, dia melihat kegiatan ekstrakurikulernya ya Pak ya. Boleh ya? Boleh. Wah, dia sudah nggak sabar nih Pak. Kalau gitu dia jalan lagi ya Pak ya, berkelilingnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Kesehatan merupakan anugerah ilahi yang tak ternilai harganya, di mana setiap santri di pondok ini diharapkan dapat menjaga kesehatan agar kelak mereka dapat menimba ilmu dengan baik. Akan tetapi, andai kata terdapat santri yang mengalami gangguan kesehatan, maka di pondok ini terdapat ruang perawatan yang jarang kita temukan di tempat lain. Selain menimba ilmu di bidang agama Islam, Pondok Pesantren Al-Fatah ini juga mempunyai berbagai macam penunjang proses belajar mengajar, seperti tempat tidur yang nyaman, jadwal makan yang teratur dengan menu yang sehat, perpustakaan yang tertata rapi, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan laboratorium MIPA, di mana laboratorium MIPA sendiri telah dilengkapi peralatan yang cukup memadai. Ini bertujuan agar para santri tak jenuh dalam mempelajari ilmu fisika, biologi, maupun kimia. Di bidang administrasi Pondok Pesantren Al-Fatah ini juga sudah dilengkapi ruang BMT atau Baitul Mal wa Tanwil. BMT ini dipergunakan untuk mempermudah seluruh aktivitas keuangan para santri dan administrasi lainnya. Di Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung Selatan ini didirikannya BMT Al-Fatah, yaitu tujuannya untuk memudahkan masyarakat khususnya dan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Fatah untuk terbiasa menabung. Kemudian adanya tujuan di sini yaitu diadakannya BMT, adanya simpan pinjam, kemudian jasa-jasa lainnya seperti kita diadakannya adanya PPOB, kemudian travel, kemudian simpan pinjam itu tadi, kemudian transfer, dan lain-lain sebagainya. Sampai saat ini,
Pondok Pesantren Al-Fatah terus berbenah diri. Di antaranya sedang membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid An-Nubuwah. Masjid ini direncanakan terdiri dari 2 lantai dan dapat menampung 6.000 jamaah. Menjelang sore hari, para santri diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yang diantaranya tapak suci putra-putri dan karate putra-putri. Banyak sudah prestasi yang telah diraih oleh para santri di pondok pesantren ini, dan ini merupakan sebuah perjuangan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Di Pondok Pesantren Al-Fatah ini, selain saya belajar ilmu agama, di sini saya juga mengikuti ekstrakurikuler yang sangat saya sukai, yaitu ini, tapak suci Al-Fatah. Event yang terakhir yaitu Gubernur Cup yang berada di Bandar Lampung di bulan April. Kita mendapat juara 2 dari Pondok Pesantren Al-Fatah. Yang terus selain Gubernur Cup, ada Bupati Cup, ada Jurda Forli, ada Kejurnas juga di Jakarta. Masyarakat di sekitar pondok ini pun berharap agar pondok ini dapat terus mempertahankan keberadaannya dan terus meningkatkan aktivitasnya agar dapat menciptakan lingkungan yang benar-benar bernuansa Islam. Alhamdulillah manfaatnya hidup di komplek pesantren ini sangat banyak. Di antaranya membantu bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membina hubungan sosial dengan semua warga. Yang paling penting adalah bagaimana membina anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Tanpa rahmat-Mu aku hilang, beribu dosa telah terjadi. Setelah melaksanakan sholat maghrib, para santri di Pondok Pesantren Al-Fatah ini pun masih terus melaksanakan kegiatan keagamaan berupa pengajian secara mengelompok, dan ini pun berlangsung sampai malam hari. Pondok Pesantren Al-Fatah merupakan sarana investasi dalam menyiapkan dan mencetak generasi muda Islam yang mandiri dan berakhlak mulia, serta mempunyai akidah yang dapat ditauladani semua kaum muslimin. Ya pemirsa, dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari, kita sudah menyaksikan berbagai aktivitas yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Mulai dari mengaji, kegiatan belajar mengajar, menyaksikan ekstrakurikuler, sampai berbincang-bincang dengan para santri dan masyarakatnya langsung. Wow, luar biasa sekali ya. Dan bila malam hari tiba, biasanya para santri di sini mengakhiri aktivitas rutinnya dengan cara sholat berjamaah dan mengaji Al-Quran dengan cara berholaqoh. Luar biasa sekali semangat para santri di Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Tapi sayang sekali pemirsa, Dea harus pamit undur diri. Semoga jalan-jalan Islami kali ini dapat menginspirasi kita untuk terus belajar dalam mengenal ajaran Islam. Akhirnya saya Dea Cintihandari mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.